Nama saya Dian Prayoga, saya pembudidaya ikan di Waduk Saguling, daerah Bandung Barat. Sekarang mulai budidaya, saya generasi kedua, saya ngelanjutin dari tahun 2019. Semenjak ada Saguling aja, Waduk Saguling, dari tahun 85 kalau nggak salah. Pas waktu zaman orang tua, karena kan dulu asalnya ini kan lahan pertanian sama Indonesia Power diizinkan untuk budidaya perikanan, ada pelatihan. Orang tua tuh sebenarnya awalnya tuh cuman kalau nggak salah cuman 1 unit 4 kolam gitu, 4 kolam lumayan profitnya ya, makin lama makin nambah gitu kan. Jadi berangsur aja tiap tahun nambah sampai sekarang. Kalau di Saguling tuh biasanya komoditi utamanya tuh ada 2 sebenarnya yang jadi unggulan dari Saguling tuh, ikan mas sama ikan nila gitu. Kalau misalkan ikan patin biasanya nggak terlalu banyak. Ikan patin, ikan lele masih ada, gurame masih ada. Cuman ya itu yang unggulan tuh yang cuman 2 itu, ikan mas sama ikan nila gitu, yang paling banyak dibudidayakan. Kita kan nyebutnya KJA ya, karamba jaring apung gitu. Bedanya kalau misalkan di darat mungkin pH air, DO air gitu bisa diatur ya. Tapi kalau misalkan di Saguling kita biasanya kena upwelling gitu. Kalau orang-orang nyebutnya mabok lah istilahnya gitu. Jadi ada kematian massal, mungkin itu. Yang kedua, masalah penyakit juga susah diatasi karena kan area terbuka ya. Kalaupun misalkan sekarang pakai obat-obat, pakai vitamin, pakai obat, susah diserap sama ikannya gitu. Beda kalau misalkan di darat itu kita bisa pisahkan dulu yang sakitnya biar nggak nular ke yang ini. Kalau di sini nggak bisa biasanya gitu. Terus kalau keuntungannya sendiri ya lebih murah sebenarnya gitu. Karena kita kan cukup bikin fasilitas KJA-nya, jaringnya, ya tinggal budidaya aja. Nggak usah harus mikirin probiotiknya atau semacamnya gitu, nggak usah gitu. Karena jadi tinggal cukup ada bibit, ada pakan, udah langsung bisa jalan gitu. Untuk ngerawat kayak di Saguling kayak gini, lebih ke biasanya density, kepadatan yang kayak gitu diatur aja sih. Sama sih di darat juga, kalau di darat juga harus kepadatan juga harus diatur kan, nanti takutnya kepenuhan. Kalau di Saguling tuh biasanya berkutatnya sih sama alam aja, cuaca kayak gitu, mendung dikit kan, nggak bagus ikannya gitu, nafsu makannya kurang bagus. Kebetulan sekarang tuh saya lagi berkutat sama tikus. Katanya karena di tengah air nggak ada tikus. Wah nggak juga gitu, malahan justru banyak tikus. Jadi karena biasanya tuh dia di sela-selanya suka ngumpetnya tuh di bawah saung kan, banyak tikus gitu. Dia tuh biasanya sih emang nggak ngambil yang hidup, dia ngambil bangkai kemudian ngelobangin jaring. Karena kita udah nyobain diracun, ternyata nggak berhasil. Karena kan kalau racun tuh biasanya efektif kalau si hewannya nggak langsung minum kan. Kemarin saya kebetulan bikin 6 kotak ya. Saya ngitungnya kemarin 6 kotak. 6 kotak tuh habis biaya 50 jutaan. Ya udah plus jaring, udah siap pakai lah, udah siap nanam gitu. Tapi belum bibit, belum pakan, belum termasuk. Di Saguling masih banyak yang gunain engkel ya. Jadi engkel tuh untuk ukuran 7 x 7 meter biasanya tuh.
Di satu unit itu biasanya ada 3 engkel, satu kolor. Kalau kolor tuh disebutnya untuk ukuran 14 kali 14 meter. Biasanya nanti kolor itu lapisan kedua setelah ini. Jadi dia jadi 2 lapis. Kalaupun misalkan amit-amit ada bolong, nah, nanti masuk ke yang bawahnya. Kalau satu kotak tuh biasanya engkel tuh kita nanam bibit 1 kintal, 100 kilo. Biasa ngabisin pakan tuh sekitaran 1,5 ton. Keluar ikannya biasanya bervariasi ya, gimana bagusnya pakan sama bagusnya bibit. Biasanya keluarnya tuh 1 ton lebih biasanya tuh si dagingnya tuh. Untuk umur ikan mas tuh bisa dipanen antara 2 sampai 3 bulan gitu. Kalau nila tuh ya kalau misalkan dari kecil bisa 5 sampai 6 bulan. Kemarin tuh sampai ikan mas harganya 29.000, kalau ikan nila kemarin 22.000. Sekarang tuh saya ada kisah yang di sini tuh ada 64. Biasanya diisinya ikan mas, rata-rata ikan mas sih, hampir setengahnya lebih lah ikan mas diisinya. Sebulan kalau sekarang sekitaran 15 sampai 20 tonan lah. Kalau harga pakan sih kebetulan nggak pernah ada turunnya ya. Kalau pakan tuh biasanya ya sekarang rata-rata harga pakan tuh 10 sampai 11.000 per kilo. Selain pakan pabrikan, kita pakai pakan alternatif. Ada dari biasanya tuh saya dapat pakan alternatif tuh dari barang sisa ya, itu mie. Nah itu biasanya yang suka dikasih sama petani. Ada roti juga sebenarnya, ada roti BS, ada keju BS gitu, ada sosis BS gitu. Biasanya dicampur sih sama pakan. Kalau yang di KJA tuh ada 3 orang. Ya, biasanya dibagi 3, yang 60 tadi itu dibagi 3 biasanya. 3. Kalau di total sih sebenarnya yang ikut sama saya tuh sekarang ada 15 orang. Dimulai dari supir, kuli panggul, kemudian yang ngirim, terus yang ditambak, yang ngejaga gudang gitu. Ada sekitar 15 orang. Kebanyakan sih warga sekitar sih. Kalau dulu sih sebenarnya ada perizinan ya dari Indonesia Power. Sampai sekarang sebenarnya ada. Kemarin ada penataan KJA juga. Untuk wilayahnya sendiri sebenarnya nggak ada istilahnya duluan nggak sih. Selagi kosong juga bisa ditempatin sih. Kalau untuk sekarang kan harus ada perizinan juga dari Indonesia Power, dan nggak boleh nambah sekarang tuh, dibatasin unitnya. Intinya yang ada udah ada, yang udah ada mah nggak apa-apa, yang mau bikin nggak boleh sekarang tuh. Kalau kesulitannya sendiri ya gitu, karena kan kita sama berkutatnya sama alam ya, mungkin efek dari global warming gitu kan, cuaca nggak bisa diprediksi. Biasanya kan kalau bulan udah masuk berberan tuh kan biasanya musim hujan kan. Paling sekarang kemarin juga kita kena kemarau panjang, jadi surut banget gitu. Terus udah gitu langsung kena upwelling juga, dikasih hujan nggak berhenti kan beberapa hari upwelling. Nah itu sih yang jadi kendala tuh, karena kalau udah upwelling kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya pernah nyobain pakai supercharge, pakai aerator dengan ukuran yang sangat besar gitu, tapi ternyata tetap gitu nggak bisa dihindarin gitu. Ya kalau untuk saran sendiri, kalau dari dinas ada beberapa saran sih buat ngadapin upwelling. Yang pertama ya kalau misalkan emang udah kelihatan musimnya upwelling, ya sebisa mungkin tebarnya dikurangin, yang ukurannya udah siap panen langsung dipanenin, nggak usah ditahan-tahan gitu. Kita sistemnya di sini di MKJ itu pembesaran ya, karena kita nampung dari petani itu
biasanya yang udah agak besar, yang udah sekilo 10, udah sekilo 20 itu kita tampung gitu, kita besarin di sini. Biasanya kita panen ya kadang 2 hari 3 hari sekali gitu. Nila tuh biasanya 5 kintal, kalau ikan mas tuh 1 ton biasanya. Kebanyakan sih kita lokal ya, ke daerah Ciwidey, Gunung Halu gitu, Pangalengan, kemudian Majalaya gitu. Yang paling jauh tuh sekarang saya ke Raja Galuh. Kalau permintaan sih semenjak tahun kemarin hampir stagnan ya, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Karena harga juga hampir 1 tahun kurang, nggak pernah ada naik, nggak pernah turun, segitu aja terus gitu. Nah mudah-mudahan ya harapannya ya tahun ini permintaan bisa lebih naik lagi sih gitu. Kita beli untuk ikan mas ya. Kalau untuk ikan nila tuh kebanyakan petani ngadaderin sendiri gitu, ngindukin sendiri. Diurus dulu sama petani, nanti biasanya ukuran 2-3 jari biasanya baru dipindahin ke tambak saya ke sini. Nah kalau misalkan di KJA tuh ya kadang awalnya di petani nggak apa-apa nih, dia sehat-sehat aja, pas pindah ke punya saya untuk dibesarin, untuk dijadiin daging, malah mati gitu. Itu tuh sering gitu, tapi itu resikonya lah sih. Kalau saran saya sih sebenarnya kalau sebelum beli dicek dulu. Kalau sekarang kan gampang ya, bisa WhatsApp, bisa di videoin dulu gitu kan, sebelum sama yang jualnya dikirim gitu kan, buat minimalisir apakah memang bibitnya kelihatannya segar atau enggak, prima enggak, kelihatan sakit atau enggak kan. Biasanya tuh penyakit ikan mas rata-rata tuh diasang, dipirus biasanya, tapi kelihatan kok, misalkan kelihatan biasanya dia kulitnya gitu kan kelihatan kusam gitu. Dari asangnya juga biasanya kalau disuruh dibuka aja dulu gitu, kena asang nggak. Kalau biasanya kalau kena asang tuh dia insangnya luka, nah gitu. Kalau misalkan kemudian kelihatan juga kalau misalkan yang sehat tuh lebih gesit biasanya, lihat tuh. Jadi kalau misalkan ya saran saya sih gunain teknologi juga sih sekarang tuh gitu. Nggak bisa kita cuman percaya sebatas omongan aja gitu. Pertama saya jual sendiri karena saya kebetulan juga ngebandar juga, tapi ada juga yang saya kasih ke bandar lain. Biasanya nanti dari bandarnya datang ke tamak kita diangkat biasanya. Untuk panennya sendiri biasanya tuh kita lakuin malam hari ya, malam hari biasanya pada maghrib apa pada isya atau misalkan sebelum subuh biasanya tuh. Jam-jam segitu kan juga cuaca nggak panas ya gitu, di balon pakai oksigen. Nah lagi dingin tuh lebih bagus, karena juga ikan juga harus dipuasain dulu, karena kalau misalkan nggak gitu nanti ya gitu mati pasti kalau di oksigen tuh. Biasanya kita ngelakuin malam-malam langsung di balon sih, nggak ditransit dulu, biasanya langsung dibawa aja, langsung dikirimin gitu. Biasanya kita nyebutnya apa ya, berokan ya, tempat-tempat pemancingan, ke pasar. Ya kebanyakan ikan mas tuh ke pemancingan biasanya gitu. Kalau nila ke pasar induk, ke pasar tradisional juga masuk. Kalau ke daerah-daerah seperti Gunung Halu, Ciwidey itu kebanyakan masuknya ke Pangalengan tuh, banyaknya ke pemancingan. Kalau mau beli sih bisa kontak. Untuk ikan bisa kontak saya langsung. Kalau untuk pakan bisa kontak langsung ke gudang gitu. Mau eceran, mau kiloan, mau tonasenya besar juga bisa, insya Allah gitu kita layanin sih. Dari eceran sampai yang grosiran, yang mau gede juga kita layanin. Ikan juga biasanya yang tadi yang komoditi utama, yang ikan nila, ikan mas. Ya kalau mau pesan juga bisa, tinggal kontak saya langsung aja. Boleh kontak ke 0878 214 26189. Kalau misalkan emang sih saya juga udah baca kan beritanya juga
lihat langsung kepresnya juga kan, langsung turun dari presiden malahan. Kalau saya pribadi sih nggak setuju ya, karena pertama kan kita juga istilahnya kalau dari pemerintah kan pengennya zero ya, nol banget gitu. Sedangkan kita kan kebanyakan khususnya masyarakat sekitar Saguling kan banyak yang jadi pembudidaya juga gitu. Jadi yang banyak yang nyari nafkah juga dari budidaya ikan gitu. Kemudian juga kalau lihat dari nanti ketahanan pangan juga, kalau misalkan kita berpikirnya lebih jauh ya pasti berkurang, karena suplai Saguling tuh untuk daerah Bandung Barat tuh yang paling besar gitu. Untuk daerah Bandung Barat ya sama Cirata sama Jatiluhur juga gitu. Karena Saguling tuh sehari bisa ngeluarin ikan tuh kisaran 5 sampai 10 ton sehari tuh gitu. Sehari satu malam ya biasanya gitu. Kalau dikumpulin satu semua gitu, semua bandar, semua ini, coba bayangin kalau misalkan Saguling nggak ada. Iya, lapangan pekerjaan juga terancam, pasti terancam gitu. Kalau misalkan benar-benar di nolin gitu, nggak boleh ada budidaya. Kalau misalkan sekarang isunya kita sebagai penghasil limbah, ya berapa persen sih dari pakan misalkan jadi namanya juga kan paling jadi feses ya, kan jadi limbah yang gimana gitu, yang merusak lingkungan gitu. Berbeda jauh lah sama limbah-limbah yang dihasilin sama pabrik-pabrik, karena kan isunya kayak gitu kan, merusak lingkungan gitu. Katanya Saguling juga makin dangkal katanya kan. Emang sih kualitas juga dari tahun ke tahun sih saya akuin air juga terus turun sih gitu. Kalau dulu kan asalnya kita di 7x7 tuh bisa budidaya ngehasilin ikan sampai 2 ton, kan sekarang paling banyak tuh 1 ton gitu. Udah hampir setengahnya lah hilang gitu. Harapannya sih dari saya mungkin nggak di zeroin ya, nggak dikosongin, tapi ditertibkan, administrasinya jelas, data pembudidaya itu jelas. Kan setahu saya sekarang kan sebelum kemarin didata belum ada data yang jelas lah istilahnya gitu, pembudidaya itu siapa gitu, siapa aja, terus berapa jumlahnya gitu kan. Kalau misalkan datanya udah sampai didatangin satu-satu ya, saya rasa emang sekarang sih udah ada datanya. Mungkin dari segi nanti yang tidak terpakai, kolam-kolam yang terpakai juga ditertibkan kan, karena kasihan juga yang emang benar-benar budidaya gitu. Kalau misalkan dipukul rata, karena kan emang di kita tuh ada yang cuman punya kolam tapi nggak maksimal dibudidayain gitu. Jadi ya sayang juga gitu, yang benar-benar nyari nafkah di KJA terus gara-gara yang nggak budidaya, yang cuman bikin aja tapi nggak di ini, jadi kena dampaknya juga gitu. Ya kalau misalkan untuk pengurangan bolehlah, selaginya itu membawa ketertiban, misalkan jadi nantinya hasil panen juga lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sekarang pemerintah cuman pengen nertibin gitu, ngosongin, ya saya nggak setuju kalau kayak gitu. Secara ekonomi pasti kerasa banget.